Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 24 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan nasihat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Nasihat yang kedua pada siang ini adalah hidup harus dipenuhi dengan doa. Hidup harus dipenuhi dengan doa. Kita ini diciptakan oleh Allah mempunyai tujuan. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Berdasarkan ayat ini, tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah. Dan ibadah tidak akan bisa kita laksanakan kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis ibadah tersebut, mau ibadahnya berupa ucapan, baca Quran, berzikir, berdoa, memberi nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, atau berupa hati, bersyukur, bersabar, berharap, takut, bertawakal, atau berupa anggota tubuh, sholat, puasa, berhaji, zakat. Ini semua tidak akan bisa kita kerjakan kecuali dengan minta pertolongan kepada Allah. Dan inilah rahasia
kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap rakaat salat, baik imam atau yang salat sendirian dan makmum, menurut pendapat jumhur, untuk selalu membaca surat Al-Fatihah. Berarti salat wajib kita 17 rakaat. Berarti minimal kita membaca surat Al-Fatihah 17 kali dalam sehari semalam, dan itu sangat banyak. Salah satu hikmahnya adalah karena di dalam surat Al-Fatihah terdapat hal yang kita sebutkan tadi. Hidup harus dipenuhi dengan doa, yaitu ketika kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Para ulama tafsir, di antaranya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ketika menafsir ayat ini, beliau mengatakan dzakara al-isti'anah ba'da al-ibadah ma'a annaha minha, lianna al-ibadah la taqumu illa bil-isti'anah. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong, setelah menyebutkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Padahal isti'anah, minta tolong, bagian dari ibadah. Kenapa disebutkan sama? Seakan-akan terjadi pengulangan. Karena ibadah tidak akan bisa tegak kecuali dengan minta tolong kepada Allah. Dan ini banyak contohnya. Saya dulu waktu di Arab Saudi punya teman, dia sebagai bendahara di sebuah perusahaan, bagian finansial di sebuah perusahaan. Artinya perusahaan besar. Kemudian dia sudah meluangkan waktu untuk bisa menunaikan ibadah haji, dan dia juga berkantor di Jeddah, dekat sekali antara Jeddah dengan Mekah, sekitar hanya 1 jam. Dia sudah meluangkan waktu untuk beribadah haji. Lihat di sini bagaimana pentingnya taufik, petunjuk dari Allah saat beribadah kepada Allah. Yang itu kita akan dapati dengan banyak berdoa kepada Allah. Di 2 hari sebelum ibadah haji dilakukan, maka pemilik perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaannya perusahaan Indonesia tapi mempunyai pabrik di Jeddah, pemilik perusahaan mengatakan, saya akan ke Jeddah hari ini, besok kita bertemu. Buyar semua, rencana ibadah haji buyar semua. Disitulah pentingnya berdoa kepada Allah, karena kita ini makhluk Allah, lemah, tidak faham apa takdir Allah. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-qadaru sirrullah, takdir itu rahasia Allah, kita enggak tahu. Maka penting itu untuk hidup harus dipenuhi dengan doa. Dan saya sering mengatakan, berdoa kepada Allah bukan hanya meminta perkara dunia, tetapi juga meminta perkara yang berkaitan dengan akhirat. Bukan hanya meminta agar dijauhkan dari maksiat, tetapi juga minta agar dimudahkan ibadah. Kenapa? Karena kita ini mau memasuki Ramadan. Ramadan para ulama terkenal dengan syahrul ibadah, bulan ibadah. Maka salah satu hal yang sangat kita
ambil adalah agar kita bersiap-siap untuk Ramadan, beribadah. Start pokoknya. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, sambutlah Ramadan dengan amal ibadah. Wahai pencari keburukan, cukupkan Anda dalam bulan Ramadan. Dua-duanya ini perlu doa. Nanti kalau tidak berdoa, ada saja yang menghalangi. Mau baca mushaf, Quran, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim ngantuk. Kemudian banyak kentut, ingin kencing. Itu jangan dianggap bahwa itu sebuah perkara yang hanya dilihat dari medis. Enggak. Tetapi perkara yang harus kita lihat juga sebagai seorang muslim dari sisi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihatnya adalah hidup harus diisi dengan doa. Mau mengerjakan apapun. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia hadisnya lemah tetapi sebagian ulama sering berdalil dengan hadis ini. Is'alillah hatta sya'itha na'lik. Mintalah kepada Allah sampai tali sendalmu minta sama Allah SWT. Semakin kita meminta, semakin diberi petunjuk dari Allah. Maka sekali lagi ini nasihat untuk diri saya pribadi, agar hidup senantiasa selalu dipenuhi dengan doa. Yang ingin mudik, banyak doa. Yang ingin beribadah, banyak doa. Yang ingin memulai lagi dekat dengan Al-Quran, banyak doa. Yang ingin memulai lagi salat tahajud yang sudah lama ditinggalkan, banyak doa. Yang ingin memulai lagi untuk membaca kitab-kitab para ulama dari awal, banyak doa. Yang ingin teratur ibadahnya, banyak doa. Ada sebagian orang kan ibadahnya itu tidak teratur. Salat asar menjelang maghrib, salat maghrib menjelang isya, ibadah tidak teratur. Salat kadang-kadang dijama antara maghrib dan isya, dan itu hampir setiap hari, dan itu tidak sah. Mungkin kita tidak merasakan. Di kota-kota besar luar biasa keadaan-keadaan seperti itu. Maka hidup harus dipenuhi dengan doa. Minta sama Allah. Kenapa doa itu penting? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibanding doa. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatuz Dzakirin, "Li'anna fihi ajzud da'i wa qudratul mad'u." Karena di dalam doa saat orang nadah tangan minta-minta itu ada semacam pemandangan yang Allah sukai. Apa itu? Terlihat lemahnya seorang hamba dan memperlihatkan kuasanya Allah Jalla fi'ula. Itu Allah paling suka. Makanya kan keadaan doa yang paling utama sujud. Ini kepala yang senantiasa selalu di atas, kita letakkan di bawah, di atas tanah atau lantai, lebih rendah dari pantat kita. Allah paling suka itu. Karena terlihat hinanya seorang hamba dan kuasanya Allah SWT. Seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, dia berdoa agar bisa masuk surga dengan cara seperti ini. Dia mengatakan, "Wahai yang Maha Pencipta, sungguh aku akan celaka jika tidak ditolong olehmu." Lihat, merendahkan diri itu Allah paling suka, dan itu ada pada doa. Dan para ulama Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, iyyaka na'budu ini
jika orang mengerjakannya akan terlepas dari riya, karena hanya beribadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, jika orang mengerjakan ini maka akan terlepas dari ujub, merasa sudah kuat, sudah banyak, sudah siap, sudah. Makanya rahasia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah rahasia peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.